Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morianti dengan NIM 233490008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya berdasarkan buku Spasial Data Mining karya Darren Lee dan kawan-kawan. Yang pertama, saya akan membahas motivation for SDM. SDM di sini ialah Spatial Data Mining. Dengan perkembangan teknologi, kemajuan teknologi telah menghasilkan data spasial yang sangat besar dari berbagai sumber seperti penginderaan jauh, sensor, dan media sosial. Kebutuhan untuk memahami data spasial dapat memberikan wawasan penting dalam manajemen sumber daya alam, perencanaan kota, mitigasi bencana. Namun, beberapa metode tradisional seringkali tidak cukup untuk menangani masalah dan volume yang ada pada spatial data mining. Di dunia nyata, banyak dari kumpulan data besar memiliki referensi spasial. Menurut Lee dan Guan pada tahun 2000, yang mana menyediakan dukungan geografis untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti layanan transportasi, perencanaan kota, konstruksi perkotaan, infrastruktur kota, alokasi sumber daya, serta tanggap darurat bencana, optimalisasi modal, dan pemasaran produk. Baiklah, selanjutnya, definisi spasial data mining. Spatial data mining adalah proses yang bertujuan untuk mengekstrak pengetahuan yang tersembunyi dari dataset spasial yang besar. Tujuan utama spatial data mining ialah mengidentifikasi pola, aturan, hubungan dalam data spasial yang tidak ditemukan melalui metode analisis biasa atau tradisional. Kumpulan data spasial berisi akumulasi pengetahuan serta pengalaman dan prinsip geomatika. Kumpulan data ini memiliki aturan-aturan yang sebelumnya tidak diketahui, namun berpotensi memberikan manfaat yang akhirnya dapat dipahami dalam proses spasial data mining. Fundamental dan konsep spasial data mining bersifat interdisiplin yang mengintegrasikan pembelajaran mesin, sistem informasi geografis, statistik spasial, AI, pengenalan pola, serta sistem basis data. SDM atau Spatial Data Mining beroperasi di atas beberapa ruang konseptual, diantaranya ruang atribut atau atribut mentah, ruang fitur atau fitur umum, ruang konseptual atau konsep spasial, serta ruang status atau penemuan yang memperhitungkan hierarki, granularitas, dan skala. Selanjutnya, spasial Noddy types. Jenis-jenis data spasial berdasar jenis-jenis data spasialnya yaitu ada spatial association rules, yang kedua ada karakteristik dan discriminate rules, yang ketiga ada clustering and classification rules, yang keempat ada spatial predictive and serial rules, yang kelima ada spatial expectation atau outrules, yang keenam ada geometric rules. Selanjutnya ada data source and models atau sumber dan model data spasial. Sumber dan model data spasial berasal dari beragam sumber seperti GPS, penginderaan jauh, basis data, peta, dan sensor web. Format data spasial meliputi beberapa tipe, meliputi dua tipe, yaitu ada tipe vektor dan raster, serta vektor raster terintegrasi. Basis data spasial menggunakan model data yang hierarkis, jaringan relasional, dan berorientasi objek yang disesuaikan dengan karakteristik informasi spasial. Spasial data selanjutnya ialah spatial data warehouse
yaitu mengintegrasikan kumpulan data spasial, temporal, dan tematik yang besar ke dalam kubus multidimensi untuk analisis yang lebih efisien. Baiklah, selanjutnya spatial data cleaning. Pembersihan data spasial eh, ialah kualitas data sangat penting. Data spasial rentan terhadap ketidakkelengkapan, ketidakakuratan, dan redundansi, dan in- inkonsistensi. Kesalahan dalam data spasial bersifat sistematik, stokastik, dan bruto, sehingga memerlukan teknik pembersihan dan penyesuaian yang berbeda. Proses pembersihan data spasial meliputi kompensasi langsung dan tidak langsung atas kesalahan simetris, model statistik untuk kesalahan stoka- stok- stokastik, dan metode untuk mendeteksi dan menangani outlier. Selanjutnya, ada modern application and system. Aplikasi dan sistem modern pada spatial data mining penambangan pe- diterapkan dalam pembangunan datasik, misalnya pembangunan aturan asosiasi dan pengelompokan, analisis citra penginderaan jauh seperti klasifikasi dan pengambilan citra, keselamatan publik, dan pemantauan lingkungan, prediksi bencana dan perencanaan tata guna lahan serta kegunaan lainnya. Proses spasial data mining memerlukan pendekatan interdisiplin dan teknik yang canggih untuk memastikan hasil yang valid dan berguna. Kesimpulannya, spasial data mining adalah proses penemuan pengetahuan dari data spasial dalam jumlah yang besar dan menggabungkan informasi spasial dan non-spasial untuk menemukan pola, hubungan, dan model prediktif. Metode ini meliputi tahap processing data, proses mining menggunakan teknik seperti model SAR-Kriging, dan post-processing untuk interpretasi hasil. Salah satu aplikasi penting spatial data mining adalah dalam prediksi mutu pendidikan di lokasi yang tidak terdata langsung dengan menggunakan kombinasi model autoregresif spasial dan metode geostatic ringing untuk meningkatkan akurasi prediksi. Teknik ini sangat berguna dalam pengelolaan geografis dan variabilitas sosial, ekonomi, budaya yang luas, dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data spasial. Baiklah, sekian penjelasan hasil rangkuman dari buku Spasial Data Mining karya Darren Lee. Hmm, dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.